Ulama Wahabi bertaubat setelah melihat karomah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pada kisaran tahun 90-an, dalam sebuah muktamar tingkat dunia yang diselenggarakan di Mesir, muncul pertanyaan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang kemanakah perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah SAW. Semua peserta muktamar yang merupakan para ulama perwakilan dari berbagai negara itu tidak ada yang mampu menjawabnya. Karena pertanyaan tersebut menarik dan belum pernah dibahas dalam sejarah Islam sebelumnya, maka sang pimpinan muktamar meminta waktu untuk mencari jawaban tersebut. Beliau berkata bahwa besok beliau akan menemukan jawabannya. Sepulangnya dari muktamar, sang pimpinan langsung masuk ke perpustakaan dan membuka seluruh kitab yang ada guna mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun setelah semua kitab dibuka, tak ada satupun kalimat yang membahas pertanyaan tersebut. Karena kelelahan, akhirnya beliau tertidur. Saat tidur itulah beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW yang sedang bersama seorang pembawa lentera. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba. Beliau menggunakan kesempatan tersebut untuk meminta jawaban yang dicarinya langsung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memberi isyarat agar beliau bertanya kepada pemegang lentera di sampingnya. Tanyalah kepada Sahibul Kindil, lentera. Sahibul Kindil menjawab, air tersebut naik ke langit dan turun kembali ke bumi bersama hujan. Setiap tanah yang dijatuhi air tersebut, maka di kemudian hari akan didirikan sebuah masjid. Keesokan harinya, berdirilah sang pemimpin muktamar untuk memberikan jawaban tentang perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Semua yang hadir terkagum-kagum. Syekh Mutawalli yang mengajukan pertanyaan tersebut bertanya lagi, dari mana engkau mengetahuinya? Sang pemimpin muktamar menjawab, dari seorang yang saat itu sedang bersama Rasulullah SAW dalam mimpiku semalam. Syekh Mutawalli bertanya lagi, apakah ia membawa kindil? Bagaimana engkau tahu? Tanya balik sang pemimpin, karena akulah sahibul kindil tersebut, jawab Syekh Mutawalli. Kisah ini amat masyhur di kalangan ulama, terlebih di Mesir. Sekalipun banyak saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa ini, namun ulama-ulama dari kelompok Wahabi yang kala itu hadir juga, sedikit pun tidak mempercayai kisah ini, kecuali Syekh Umar Abdul Kafi. Beliau mengatakan bahwa dirinya telah banyak melihat berbagai karomah dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, namun beliau enggan mengakuinya, karena keyakinan yang dianutnya, yaitu paham Wahabi Salafi menolak adanya karomah. Tapi untuk kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menumbuhkan keyakinan dalam badannya, sehingga beliau termasuk orang yang mempercayai kisah ini. Beliau kemudian keluar dari Wahabi Salafi dan masuk ke dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga melalui tayangan sederhana ini penuh dengan makna dan serat akan sebuah inspirasi yang sangat berharga, dapat menyadarkan seluruh aliran Wahabi Salafi Indonesia untuk kembali bertaubat menuju jalan kebenaran. Semoga bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.